Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 546 Menghalangi Jalanku. Merayu Kematian. Temperamen Lin Yun telah mengalami perubahan total saat dia memegang pedangnya, yang memancarkan tekanan yang menakutkan. Ini membuat ekspresi wajah Lu Zhan dan Qi Wenxiong menjadi serius. Lin Yun masih bisa melakukan perlawanan. Mereka baru saja menyaksikan Lin Yun bertarung dengan Yang Xiong. Meskipun terlihat Lin Yun dengan mudah mengalahkan Yang Xiong, mereka tahu bahwa Lin Yun telah menghabiskan banyak energi asalnya dan juga menderita luka dalam. Inilah mengapa mereka merasa percaya diri untuk mengalahkan Lin Yun. Namun, mereka tidak menyangka Lin Yun akan mengeluarkan pedangnya. Lagi pula, Lin Yun bahkan tidak menggunakan pedangnya dalam pertarungannya dengan Yang Xiong. Apa kau sengaja menahan diri untuk menghadapi kami? Cemberut Lu Zhan. Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Lalu bagaimana jika tidak? Saya menyarankan kalian berdua untuk berpikir dengan hati-hati. Jika kalian berdua berani bertindak, maka kalian akan menjadi musuhku, kata Lin Yun dengan acuh tak acuh. Yang Xiong duduk dengan menyilangkan kakinya sambil memasukkan pil ke dalam mulutnya sambil menyeringai. Bagaimanapun, dia masih punya kesempatan jika kedua pihak bertarung. Dengan menggunakan pil itu, luka-lukanya sembuh dengan cepat, tapi dia telah menyembunyikannya dengan baik. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak repot-repot menyeka darah di bibirnya. Menghadapi Lin Yun, wajah Lu Zhan dan Qi Wenxiong menjadi gelap karena Lin Yun tidak mau berkompromi. Jika Lin Yun bersedia mundur selangkah dan berbagi bunga yin mendalam 9 kelopak, maka mereka tidak akan berada dalam posisi yang sulit. Namun, jika mereka pergi sekarang, mereka akan diejek sebagai pengecut. Mereka akan menjadi bahan tertawaan jika mereka mundur ketika menghadapi diaken tamu yang terluka. Pada akhirnya, mereka akan menderita penghinaan yang lebih besar daripada Yang Xiong. Jadi bagaimana jika kami melawanmu? Kau pikir kau siapa yang mengancam kami? Lu Zhan mengeluarkan tombak merah dan menikamnya ke arah Lin Yun. Percikan api terbang dari ujung tombak saat bergesekan dengan partikel udara. Jangan menyesal kalau begitu. Lin Yun sangat marah. Dia jarang marah, tapi kali ini, dia benar-benar marah. Terlepas dari Lu Zhan atau Qi Wenxiong, mereka jauh lebih lemah dari Yang Xiong. Mereka bahkan memiliki keberanian untuk mengeroyoknya. Tidak hanya itu, mereka bahkan mengambil keuntungan dari fakta bahwa dia baru saja menyelesaikan pertarungannya dengan Yang Xiong. Karena mereka sangat tidak tahu malu, Lin Yun tidak bisa disalahkan karena bersikap kejam. Dia melepaskan niat pedang Xiantiannya. Dia menahan diri di dalam akademi, yang membuat banyak orang berpikir bahwa dia adalah orang yang suka memaksa. Bahkan sepotong sampah seperti Gu Feng berani melompat-lompat di depannya. Hanya karena dia dekat dengan Liu Yunyan, dia dipermalukan oleh Yang Xiong berkali-kali. Bahkan sekarang, Lu Zhan dan Qi Wenxiong berani menyuruhnya pergi. Apakah mereka berpikir bahwa dia tidak memiliki garis bawah? Ketika dia memegang pedang pemakaman bunga, dia bisa merasakan hubungannya yang dalam dengan pedang itu. Pedang pemakaman bunga juga merasakan kemarahannya saat pedang itu mulai berdengung. Lin Yun menuangkan energi asalnya ke dalam pedang dan memukul tombak yang masuk. Hanya butuh sepersekian detik untuk serangan yang masuk untuk hancur berkeping-keping. Tapi itu belum semuanya karena kekuatan yang tersisa dari serangan itu terbang ke arah Lu Zhan. Hal ini membuat wajah Lu Zhan berubah saat dia melemparkan telapak tangan untuk membatalkan serangan Lin Yun sambil mundur beberapa langkah. Qi Wenxiong, kenapa kau masih berdiri di sini? Lu Zhan berteriak sambil melambaikan tangannya dan memegang tombaknya. Tinju langit yang mendalam, tinju kosong. Qi Wenxiong mendengus dan auranya tumbuh. Dia mulai melemparkan rentetan pukulan ke arah Lin Yun. Dia telah mengeluarkan kekuatan penuh dari jurus ini. Di saat yang sama, Lu Zhan juga meluncurkan serangannya bersama dengan Qi Wenxiong. Tombak merah di tangannya berubah menjadi garis cahaya merah yang melengkapi serangan Qi Wenxiong. Mereka berdua tidak menahan diri dengan serangan mereka, yang membuat para murid yang menonton pertempuran ini menarik napas dingin. Memegang pedangnya dengan pakaiannya berkibar tertiup angin, pikiran Lin Yun jernih. Dia tidak memikirkan apapun kecuali pedangnya. Dia mendorong niat pedang Xiantiannya sampai batasnya. Saat dia mengayunkan pedangnya, dia melampiaskan semua kemarahannya pada Lu Zhan dan Qi Wenxiong. Percikan api beterbangan saat senjata-senjata itu berbenturan dan gelombang kejut dari serangan mereka menimbulkan gelombang tinggi yang menyebar.
Tiba-tiba, sebuah tombak terbang ke arah dada Lin Yun seperti ular berbisa. Mata Lin Yun berkedip-kedip saat dia memanggil armor perang Drakopan untuk menutupi tubuhnya. Tombak itu terlalu cepat dan berbisa, sehingga menembus baju besi itu. Itu hanya berjarak 1 inci dari jantungnya. Beruntung Lin Yun terhindar dari titik mautnya yang terkena tombak itu. Kamu sedang mendekati kematian. Lin Yun mendengus saat bulan yang memancar muncul di belakangnya. Bulan bercahaya. Sebelum Luzan bisa mendarat di tanah, bulan yang bercahaya terbang ke arahnya. Ini membuat wajah Luzan berubah karena dia tidak menyangka serangan Lin Yun begitu cepat. Dia tidak punya waktu untuk berpikir saat dia membalas dengan tombaknya. Tapi serangannya langsung dihancurkan oleh bulan yang memancar. Hal ini membuat Luzan memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya penuh dengan luka. Ketika Qi Wenxiong melihat keadaan Luzan, wajahnya berubah. Dia tahu bahwa tidak mungkin dia bisa menahan Lin Yun sendirian, jadi dia langsung mencoba mundur. Hanya itu yang kalian punya. Lin Yun tidak memberi mereka kesempatan untuk menarik nafas saat dia mengayunkan pedangnya. Kali ini, itu adalah bongkahan es. Tebasan Lin Yun melepaskan gelombang dingin yang membekukan semua yang dilewatinya. Luzan dan Qi Wenxiong menggunakan energi asal mereka untuk bertahan melawan hawa dingin, tapi itu terlalu berlebihan. Mereka berdua hanya bertahan selama sepersekian detik sebelum mereka terlempar terbang sambil memuntahkan seteguk darah. Tapi bukan itu saja karena Lin Yun melepaskan serangan lain. Ketika Luzan dan Qi Wenxiong jatuh ke permukaan danau, wajah mereka jelek karena mereka hampir tidak bisa mempertahankan diri. Namun, Lin Yun tidak berniat untuk membiarkan mereka saat dia mengambil jurus pedang tuan. Sinar pedang yang memancar melintas saat Luzan dan Qi Wenxiong terlempar. Ketika mereka mengangkat kepala mereka untuk melihat Lin Yun lagi, mata mereka dipenuhi dengan ketakutan karena Lin Yun adalah orang yang sama sekali berbeda ketika dia memegang pedangnya. Haha, hanya itu yang kalian berdua punya. Sebuah suara terdengar saat Yang Xiong bangkit kembali. Aku tahu kalian berdua belum menggunakan kartu truf kalian. Jangan menahan diri lagi. Jika kita tidak bisa membuatnya memohon untuk hidupnya hari ini, tidak akan ada tempat untuk kita di akademi di masa depan. Mengemis untuk hidupku. Lin Yun mencibir sambil berteriak, ambil pedang saya ini sebelum kamu berbicara. Aura yang mendominasi pada Lin Yun tiba-tiba tumbuh. Langit tertutup awan petir dan petir yang bergemuruh. Ini. Wajah Yang Xiong, Luzan, dan Qi Wenxiong berubah ketika mereka merasakan aura yang menakutkan. Aura itu membuat mereka merasa takut dan bahkan sebelum mereka bisa bereaksi, awan petir itu menjelma menjadi seekor naga yang menukik ke dalam tubuh Lin Yun. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, matanya memancarkan cahaya yang menyilaukan bersama dengan aura yang mendominasi yang bisa membuat semua yang ada di dunia ini tunduk. Lari. Ketiganya tidak lagi berani tinggal lebih lama lagi saat mereka dengan cepat mundur. Lari. Lin Yun mengayunkan pedangnya, melepaskan petir berwarna ungu yang meninggalkan retakan pada pilar. Hal ini membuat banyak orang berseru saat mereka melihat petir itu menjelma menjadi seekor naga yang menerkam ke depan. Itu secara alami adalah pedang penghancur petir tuan. Yang Xiong, Luzan, dan Qi Wenxiong berteriak kesakitan saat mereka dipenuhi luka yang begitu dalam hingga tulang-tulang mereka terlihat. Bahkan organ dalam mereka terluka parah akibat serangan ini. Kalian bahkan tidak bisa mengambil pedangku, namun kalian benar-benar ingin membuatku memohon untuk hidupku. Kalian hanya merayu kematian. Lin Yun berteriak pada mereka setelah melepaskan serangannya. Kemudian, dengan penuh ketakutan, mereka bertiga menyaksikan Lin Yun bergegas ke arah mereka. Aura membunuh Lin Yun begitu kuat bahkan air danau pun mulai mendidih. Hal ini membuat Yang Xiong, Luzan, dan Qi Wenxiong ketakutan setengah mati, secara naluriah mereka berlutut di hadapan Lin Yun. Bab 547 menyilau. Yang Xiong, Luzan, dan Qi Wenxiong adalah kandidat yang populer untuk mendapatkan Raja Bunga. Tapi mereka bertiga berlutut di hadapan Lin Yun sekarang. Melihat tatapan dingin Lin Yun dari jauh, semua orang bisa merasakan hawa dingin yang mengalir di tulang belakang mereka dari niat membunuh yang terkonsentrasi di mata Lin Yun. Tidak ada yang bisa membayangkan tekanan seperti apa yang mereka bertiga hadapi saat ini. Mereka bertiga ketakutan karena mereka bisa merasakan bahwa Lin Yun benar-benar marah dan dia benar-benar akan membunuh mereka. Bahkan jiwa mereka diselimuti rasa takut karena aura pembunuhan Lin Yun. Saat Lin Yun perlahan melangkah maju, aura pembunuhnya melonjak lebih jauh lagi, yang membuat wajah mereka menjadi pucat. Mereka bertanya-tanya apakah Lin Yun benar-benar akan membunuh mereka. Yang Xiong mengertakkan gigi saat dia menatap Lin Yun, kami sudah menundukkan kepala.
Apakah kau benar-benar akan membunuh kami? Membunuhmu? Menarik. Apa yang kamu lakukan beberapa saat yang lalu? Mata Lin Yun bersinar dengan dingin. Siapa yang menyuruhku untuk tidak mendekati Liu Yunyan? Siapa yang mengatakan bahwa dia akan mempermalukanku? Siapa yang bilang dia akan menginjakku? Pertanyaan Lin Yun membuat wajah Yang Xiong memerah. Dialah yang mendorongnya, tapi dia tetap menyuruh Lin Yun untuk tidak bertindak terlalu jauh. Ketika Yang Xiong menjadi tenang, pedang pemakaman bunga menamparkan wajahnya. Hal ini membuat semua penonton terkejut. Lin Yun benar-benar menamparkan Yang Xiong dengan pedangnya, seorang murid inti yang sebanding dengan mereka yang berada di peringkat 10 besar. Lin Yun mungkin menamparkan Yang Xiong, tapi dia sebenarnya memperingatkan semua orang bahwa dia bukanlah orang yang tidak punya emosi. Jika ada orang yang melewati batasnya, maka itu bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah diselesaikan dengan berlutut. Pukulan itu membuat Yang Xiong terlempar. Dia jatuh ke permukaan air dan memantul di permukaan danau beberapa kali sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya. Matanya dipenuhi dengan keengganan dan keluhan saat dia mengepalkan kedua tinjunya. Tapi saat dia bertatapan dengan Lin Yun, dia merasakan sentakan di tulang punggungnya dan dengan cepat menundukkan kepalanya. Adegan ini membuat banyak orang menghela nafas saat mereka memikirkan betapa mulianya Yang Xiong saat pertama kali tiba. Semua orang mengharapkan Yang Xiong menjadi pemenang terbesar dan Lin Yun benar-benar dipermalukan. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa kenyataannya akan begitu brutal. Tidak hanya gagal mempermalukan Lin Yun, Yang Xiong bahkan menjadi bahan tertawaan dan ditampar habis-habisan. Lin Yun, kami bodoh. Seharusnya kami tidak menjadi musuhmu, ujar Lu Zhan dan Qi Wen Xiong dengan suara bergetar. Enyahlah. Lin Yun tidak mau ambil pusing dengan mereka karena dia tidak mau mengotori tangannya. Setelah mendengar itu, Lu Zhan dan Qi Wen Xiong merasa lega dan segera pergi. Dalam sekejap mata, hanya Lin Yun yang tersisa di pilar. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah pemenang terbesar di sini. Tepat ketika semua orang terkejut karena Yang Xiong dikirim terbang, 9 sinar tiba-tiba melesat keluar dari jantung danau. Setiap sinar itu sangat menyilaukan dan ketika melesat ke langit, menyebabkan langit berubah. Tidak butuh waktu lama sampai hujan berwarna pelangi turun. Dari sini, Lin Yun bisa merasakan energi asalnya pulih dengan cepat. Saat dia mengedarkan sutra pedang Ziyuan, dia bahkan bisa merasakan kultivasinya meningkat. Itu adalah hujan roh 9 pelangi. Bunga yin mendalam 9 kelopak akan muncul. Efek dari hujan itu tidak kalah dengan pil kelas 3. Lin Yun menikmati semua itu. Jangan lupa bahwa ini baru permulaan. Dia akan segera menjadi pemilik bunga yin mendalam 9 kelopak, belum lagi pil kelas 4 yang dimurnikan secara pribadi oleh dekan. Kesempatan akademi kita jatuh ke tangan orang luar. Semua orang menatap Lin Yun dengan tatapan iri. Bahkan wajah Mei Zian menjadi hitam karena ini bukan yang dia inginkan terjadi. Danau yin yang dalam mulai bergetar hebat saat hujan spiritual turun dengan lebih ganas. Tepat pada saat ini, bunga yin mendalam terbang keluar dari jantung danau, menyebabkan pelangi terbentuk di langit. Di bawah pelangi, bunga yin yang mendalam begitu indah sehingga segala sesuatu di dunia ini menjadi pucat jika dibandingkan. Bunga itu tampak seperti bunga yang sangat halus, sehingga menarik perhatian semua orang. Pada puncaknya, para tetua tidak bisa berkata-kata saat menyaksikan pemandangan ini. Bunga yin mendalam 9 kelopak adalah raja bunga yang hanya akan muncul sekali dalam 1 dekade. Itu sangat berguna bagi semua murid di tahap yin karena dapat menyelamatkan mereka dari 10 tahun kultivasi yang pahit. Banyak murid yang bersemangat ketika melihat bunga dan siluet Lin Yun. Namun pada akhirnya, mereka menekan keserakahan mereka karena tidak ada yang berani memprovokasi Lin Yun saat ini. Mereka tidak ingin ditampar oleh pedang seperti Yang Xiong. Jadi pada akhirnya, mereka hanya bisa menyaksikan saat bunga pemakaman dari Kekaisaran Qin besar memperoleh bunga yin mendalam 9 kelopak. Melihat bunga itu, kegembiraan melintas di mata Lin Yun. Dia bisa dengan jelas merasakan energi yang menakutkan di dalam bunga itu. Jika dia bisa memurnikan bunga ini, dia akan bisa mencapai tahap yin puncak dalam waktu singkat. Itu adalah kesempatan yang sangat besar. Lin Yun membutuhkan waktu lama untuk menenangkan dirinya saat dia berjalan, meraih bunga itu sambil tersenyum. Tapi tepat pada saat ini, raungan ganas terdengar dari dasar danau yang menyebabkan seluruh danau mulai bergelombang. Ekspresi Lin Yun membeku. Hanya binatang iblis tingkat yang bisa memiliki aura seperti itu. Pada saat yang sama, murid-murid lain di danau tertegun sebelum mereka bersukacita. Bagaimanapun, mereka akan memiliki kesempatan jika Lin Yun dibunuh oleh binatang iblis itu.
Lin Yun memandangi ular piton merah sepanjang 300 meter yang menyerbu keluar dari danau. Ular piton itu ditutupi dengan pola bunga-bunga saat air liur ungu menetes dari rahangnya. Air liur itu menyebabkan kabut hitam korosif naik ke atas danau. Binatang itu adalah ular piton Crimson Mist, seekor binatang iblis yang terlahir dengan kekuatan dari alam bela diri yang mendalam. Setelah mencapai kedewasaan, ia bahkan bisa mencapai tahap yang atau dalam kasus yang jarang terjadi, tahap Yin Yang. Tapi ular piton Crimson Mist ini masih dalam masa pertumbuhan karena panjangnya hanya 300 meter. Namun demikian, fakta bahwa ular ini bisa mencapai tahap yang membuktikan bakatnya. Ular piton Crimson Mist. Mengapa binatang iblis seperti itu ada di sini? Wajah Yumu berubah saat melihat adegan ini. Tapi saat dia akan membantu, dia dihentikan oleh tetua berpakaian putih yang tersenyum, kami sudah mengatakan bahwa kami tidak boleh ikut campur. Din, Lin Yun sudah menang. Ular piton Crimson Mist ini adalah bencana yang tidak perlu. Bahkan jika Lin Yun selamat, bunga Yin mendalam 9 kelopak pasti akan jatuh ke tangan orang lain, kata Yumu dengan cemas. Mari kita tunggu dan lihat saja, kata Tang Yu. Ketika ular piton Crimson Mist muncul di danau, ia melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun sebelum mengalihkan perhatiannya ke 9 kelopak bunga Yin mendalam. Namun, saat ia hendak bergerak, tiba-tiba ia merasakan aura yang mengancam. Mengabaikanku. Lin Yun mencibir saat dia menerjang maju. Ketika Crimson Mist Piton melihat Lin Yun menyerbu, dia menjatuhkan ekornya ke bawah dan mengangkat gelombang yang menjulang tinggi. Tapi Lin Yun menghadapinya dengan acuh tak acuh saat dia menghancurkan gelombang itu dengan ayunan pedangnya. Pada saat yang sama, dia menghindari ekornya sebelum melanjutkan serangannya ke arah ular piton itu. Dengan pedang pemakaman bunga yang diberdayakan oleh energi asalnya, Lin Yun mulai mengayunkannya ke arah ular piton. Tabrakan itu menyebabkan suara logam berdering. Sepertinya serangan Lin Yun tidak cukup untuk mematahkan pertahanan ular piton itu. Pola bunga pada skalanya tampak seperti baju besi yang tidak bisa ditembus. Lin Yun tidak hanya tidak mampu mematahkan pertahanannya, tapi dia bahkan menerima cambukan ekor dari ular piton itu. Hal ini membuat Lin Yun terbang sambil memuntahkan seteguk darah. Dia benar-benar sombong. Apa dia pikir dia bisa mengalahkan ular piton Crimson Mist sendirian? Bahkan artefak kosmik pun tidak bisa menghancurkan pertahanan skala Crimson Mist Piton. Ayo pergi dan sembelih ular piton ini. Murid-murid di sekitarnya menjadi bersemangat ketika mereka melihat pemandangan ini. Tapi tepat pada saat ini, Lin Yun berdiri dengan 81 pedang perak melayang di sekelilingnya. Ketika susunan pedang mulai beredar berlawanan arah jarum jam, sosok Lin Yun mulai mengeluarkan cahaya perak yang cerah. Pada saat yang sama, niat pedangnya juga naik ke ketinggian yang menakutkan yang mengejutkan semua murid yang hendak maju. Tapi itu belum semuanya karena susunan pedang terus berputar. Setelah mencapai 3 putaran, 81 pedang itu tiba-tiba berlipat ganda menjadi 227 pedang. Pada saat yang sama, aura pedang Lin Yun telah berubah menjadi sinar yang melesat ke langit. Sinar yang menyilaukan yang datang dari Lin Yun memaksa semua orang untuk menutup mata. Tidak ada yang berani menatap langsung ke arahnya. Bab 548 Masalah yang belum selesai. Saat sinar perak melesat ke langit, aura Lin Yun mencapai tahap yang tidak mungkin. Lin Yun membiarkan seseorang merampas sesuatu yang menjadi miliknya. Memutar susunan pedang 3 kali adalah beban yang besar bagi Lin Yun, tapi tidak mungkin dia membiarkan binatang ini mendapatkan bunga itu. Seluruh danau mulai bergetar dan susunan pedang yang awalnya 300 meter tumbuh menjadi 900 meter, memenuhi atmosfer di sekitarnya dengan aura membunuh. Mengertakkan gigi dengan mata berkedip-kedip dingin, Lin Yun meraung, susunan pedang Ziyuan tak tertandingi. Dipandu oleh kehendaknya, ratusan pedang perak melesat menembus langit seperti bima sakti menuju ular piton. Ketika pedang-pedang itu bersentuhan dengan sisik ular piton, pedang-pedang itu langsung menusuk. Hujan pedang terus turun dan membuat ular piton itu berlubang-lubang. Saat butiran keringat jatuh dari dahi Lin Yun, dia meraung dan dia terbang melintasi langit. Pedang pemakaman bunga di tangannya melepaskan sinar perak yang membelah ular piton itu menjadi 2. Ketika Lin Yun mendarat di permukaan danau, dia berbalik dan meraih bunga Yin mendalam 9 kelopak. Melihat bunga itu dengan pakaiannya berkibar tertiup angin, Lin Yun memperlihatkan senyum tipis di bibirnya. Ini mengejutkan semua murid yang ingin mempermainkan bunga itu. Mereka menghentikan langkah mereka dan tidak berani melangkah maju. Lin Yun berdiri di tengah danau sambil memancarkan cahaya perak. Fluktuasi niat pedangnya mengintimidasi semua orang. Ini membuat semua oportunis merasa canggung.
Mereka tidak tahu apakah mereka harus maju atau mundur. Tepat pada saat ini, Lin Yun berbalik sambil tersenyum, "Apa yang kalian rencanakan? Apakah kalian di sini untuk memberi selamat padaku?" Para murid yang tertegun dengan cepat tersenyum dan menjawab, "Benar. Kami di sini untuk memberi selamat kepada Anda. Kamu benar-benar beruntung mendapatkan Raja Bunga yang hanya muncul sekali dalam 1 dekade. Tidak ada orang lain selain kamu yang layak mendapatkan bunga itu." Semua orang memuji Lin Yun yang bertentangan dengan isi hati mereka. Lin Yun bahkan membunuh ular piton Crimson Mist, jadi bagaimana mereka bisa melakukan hal lain selain memberi selamat padanya? Dengan itu, kompetisi akhirnya berakhir dengan pemuda dari Kekaisaran Qin besar menjadi pemenang utama. Hasil ini mengejutkan banyak orang, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pertama, Lin Yun mengalahkan Yang Xiong. Kemudian, dia membuat Yang Xiong, Lu Zhan, dan Qi Wenxiong berlutut di kakinya. Selain itu, cahaya perak yang dilepaskan Lin Yun pada akhirnya sangat menyilaukan sehingga tidak ada dari mereka yang bisa melihat langsung ke dalamnya. Mereka semua tersenyum pahit pada hasil ini karena tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali memberi selamat pada Lin Yun. Tidak peduli apapun, penampilan Lin Yun di seluruh kompetisi sangat luar biasa. Tanpa menyertakan prestasinya membunuh ular piton, pertarungannya dengan Yang Xiong, Lu Zhan, dan Qi Wenxiong sudah cukup mengejutkan. Pada saat ini, Tang Yu dan Yu Mu, yang duduk di puncak, memiliki kegembiraan di wajah mereka. Mereka tidak pernah menyangka Lin Yun akan memberi mereka kejutan seperti itu. Sepertinya mereka membuat pilihan yang tepat. "Din, apa pendapatmu tentang orang ini?" Tang Yu bertanya sambil tersenyum. Tetua berpakaian putih itu tersenyum, "Anak ini memang mengejutkan, tapi sekarang aku harus memikirkan pil mana yang akan dimurnikan untuknya." Jawaban ini membuat Tang Yu dan Yu Mu bertukar pandang karena jawaban dekan tidak jelas. Bersamaan dengan itu, Mo Ling memperlihatkan senyuman di bibirnya. Namun, tidak seperti dia, wajah Mei Zian gelap. Fakta bahwa Lin Yun telah memperoleh bunga yin mendalam 9 kelopak adalah tamparan di wajahnya. Dia mengatakan beberapa kali bahwa dia akan membuat Lin Yun membayar, tapi dia malah ditampar di wajahnya oleh Lin Yun. Lin Yun tidak hanya baik-baik saja, tapi dia bahkan menjadi pemenang terakhir dan menarik perhatian dekan. Dengan kompetisi yang akan segera berakhir, nama Lin Yun menyebar ke seluruh akademi dengan cepat sampai-sampai semua orang tahu tentang dia. Bahkan beberapa tetua yang berada dalam pengasingan mengetahui bahwa akademi mereka memiliki diaken tamu yang mengerikan. Adapun Lin Yun, dia harus beristirahat selama 2 hari sebelum dia benar-benar pulih. Apa yang dia katakan saat itu adalah memberi semua murid lain jalan keluar dari situasi yang memalukan. Pada saat itu, energi asalnya benar-benar habis, belum lagi dia juga terluka parah dalam pertarungannya dengan ular piton. Jadi jika semua orang mengerumuninya saat itu, dia pasti akan dikalahkan. Tapi untungnya, pertarungannya dengan Yang Xiong telah mengintimidasi semua orang. Bagaimanapun, mereka telah menyaksikan dia menamparkan Yang Xiong dengan sangat keras sehingga dia dikirim terbang. Pertarungan dengan Yang Xiong, Lu Zhan, dan Qi Wenxiong tidak mudah karena dia praktis menggunakan semua kartu trufnya. Tapi setelah pertempuran itu, dia tidak perlu khawatir dengan Yang Xiong lagi. Di sisi lain, Mei Zian sedikit merepotkan karena dia berada di tahap yang lebih rendah. Tidak masalah. Lin Yun membuka telapak tangannya untuk memperlihatkan bunga yin mendalam yang mengeluarkan aroma samar. Aromanya saja sudah membuat energi asal perak di istana violetnya mulai mendidih. Lin Yun bisa merasakan kerinduan yang datang dari tubuhnya. Bunga yin yang mendalam bukanlah harta karun yang besar, tapi sangat menarik bagi para kultivator tahap yin. Lebih jauh lagi, itu masih merupakan bunga yin mendalam 9 kelopak. Coba saya lihat seberapa berguna Anda. Dengan itu, Lin Yun menghabiskan beberapa hari berikutnya untuk memurnikan bunga yin mendalam 9 kelopak. Secara alami ada sesuatu yang istimewa tentang ini karena bisa disebut Raja Bunga. Bunga ini memiliki atribut dingin, tetapi juga mengandung energi asal yang menakjubkan. Ini adalah sumber makanan yang bagus untuk setiap kultivator, yang membuatnya mudah bagi siapapun untuk dimurnikan. Dengan itu, kultivasi Lin Yun telah mengalami transformasi besar selama beberapa hari ke depan. Efeknya bahkan lebih besar daripada pil yin mendalam yang dia dapatkan dari Mei Zian. Hanya dalam 5 hari, Lin Yun telah mencapai tahap yin yang lebih tinggi setelah benar-benar memurnikan bunga itu. Saat Lin Yun menghela nafas panjang, dia perlahan membuka matanya dan pupil matanya berkedip dengan tekanan yang besar. Tidak hanya kultivasinya tumbuh secara signifikan, tetapi temperamennya juga telah mengalami transformasi.
Jika seseorang ada di sini, mereka pasti bisa merasakan bahwa tekanan Lin Yun tidak kalah dengan tekanan Mei Zian. Jika aku bertemu dengan Yang Xiong lagi, aku yakin bisa mengalahkannya dalam 10 jurus, gumam Lin Yun. Jika dia bertemu Mei Zian, dia mungkin tidak bisa menang, tapi tidak akan menjadi masalah baginya untuk melindungi dirinya sendiri. Seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk pergi tanpa cedera. Juga, jika dia mengeluarkan semua kekuatannya, Lin Yun yakin bahwa dia bisa mengintimidasi Mei Zian dengan arai pedang Ziyuan dan penghancur petir. Jika dia dipaksa terpojok, dia bahkan bisa memutar arai pedang Ziyuan 5 kali. Tepat pada saat ini, Lin Yun bisa merasakan seseorang mendekati halamannya. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat sesosok tubuh menyusup ke halaman rumahnya. Itu adalah Mo Ling, yang sudah lama tidak dia lihat. Mo Ling menatap Lin Yun dengan heran, kamu agak tidak sabar untuk memperbaikinya dengan cepat. Bagaimana perasaanmu sekarang? Lumayan. Aku selangkah lagi menuju tahap Yin puncak sekarang, senyum Lin Yun. Mo Ling mengerutkan kening, ketahuilah kapan harus puas. Kamu baru saja membuat terobosan ke alam Istana Ungu 2 bulan yang lalu. Dengan kecepatan peningkatanmu, kau bisa dianggap sebagai seorang jenius yang mengerikan bahkan dalam pasukan penguasa. Lin Yun tersenyum dan bertanya, apa yang membawamu kemari? Sepertinya kamu sudah lupa tentang lukisan Phoenix yang terbakar. Karena itu masalahnya, maka aku akan pergi. Mo Ling berbalik dan pergi. Lin Yun menepuk dahinya dan tersenyum pahit. Dia telah melupakan masalah ini. Dia dengan cepat mengejar Mo Ling dan muncul di depannya sebelum dia bisa pergi. Bab 549 memecahkan kepompong. Lin Yun mengeksekusi 7 langkah mendalam dan muncul di hadapan Mo Ling. Melihat senyum di wajah Mo Ling, Lin Yun tersenyum pahit. Namun, dia merasa lega saat melihat Mo Ling tidak marah. Jelas, dia hanya bercanda dengannya. Kamu ingat, Mo Ling membuka kipasnya dan dengan santai mengipasi dirinya sendiri. Ya, Lin Yun tahu bahwa Mo Ling sengaja bersikap berlebihan. Bagaimanapun, menjadi seorang spiritualis kelas 3 sangat penting bagi Lin Yun, bahkan lebih dari bunga yin yang mendalam. Jadi dia tidak punya pilihan selain tunduk. Baiklah. Kalau begitu tunjukkan lukisan Phoenix terbakar yang kuajarkan padamu 6 hari yang lalu. Aku akan melihat apakah kau masih bisa mengingatnya. Di sini, tanya Lin Yun. Ya, di sini, jawab Mo Ling. Lin Yun kemudian mengambil kuas dan kertas sambil mulai menggambar sesuai dengan ingatannya. Tentu saja tidak mungkin dia bisa melupakan lukisan itu hanya dalam beberapa hari. Lukisan Ablaze Phoenix adalah sebuah diagram spiritual yang berada di bawah level lukisan mawar yang pernah dia lihat. Dia masih ingat betapa megahnya lukisan itu ketika ke-9 lukisan itu digabungkan menjadi satu. Mo Ling menutup kipas di tangannya dan mengamati lukisan Lin Yun dengan serius. Raut wajah Lin Yun beraksen dengan bola matanya yang sesekali berbinar. Saat dia menggambar di atas kertas, rune spiritual tampak megah dan kuat. Lukisan Phoenix yang terbakar berada di peringkat 10 besar di antara semua diagram spiritual kelas 3. Bahkan, dalam hal mematikan, itu bisa ditemukan dalam 5 besar. Di seluruh akademi, tidak banyak sesepuh yang bisa menggambar lukisan ini. Di antara para murid, Mo Ling adalah satu-satunya yang berhasil melakukannya. 2 jam kemudian, Lin Yun menghela nafas panjang. Matanya memerah saat butiran keringat terus menetes dari dahinya. Wajahnya pucat karena kelelahan. Bahkan dengan pencapaiannya dalam rune spiritual, masih agak sulit baginya untuk menggambar lukisan Phoenix terbakar. Ketika ke-9 lukisan itu digabungkan bersama, mereka membentuk sebuah lukisan yang megah. Burung Phoenix dalam lukisan itu tampak seperti aslinya, tetapi sayang sekali, tidak memiliki 7 helai bulu. Dibandingkan dengan lukisan Ablaze Phoenix karya Mo Ling, versi Lin Yun tampak kurang hidup. Silakan lihat, kata Lin Yun sambil menggelengkan kepalanya. Dia jelas tidak puas dengan karyanya. Tapi Mo Ling tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia menghela nafas, pencapaianmu dalam rune spiritual benar-benar menakutkan. Saya tidak bisa membayangkan ketinggian apa yang akan Anda capai jika Anda hanya berfokus pada rune spiritual. Kamu pasti akan melampauiku dalam 2 tahun. Lin Yun masih belum terbiasa dengan pujian Mo Ling, jadi dia menjawab, itu semua berkat ajaranmu. Senyuman muncul di wajah Mo Ling saat dia menjawab, lukisan ini masih kekurangan 7 bulu-bulu. Setiap bulu terbuat dari rune spiritual kelas 3. Namun pada kenyataannya, ke-7 rune spiritual itu sama. Mereka dikenal sebagai bulu api.
Lin Yun berpikir dalam-dalam dan bertanya, jadi maksudmu aku akan bisa menghasilkan lukisan Phoenix terbakar yang lengkap jika aku belajar bagaimana menuliskan rune bulu api? Itu benar, tapi tidak sesederhana itu. Kamu akan tahu apa yang saya maksud setelah mencobanya. Mo Ling membuka kipasnya dan dengan santai menyapu ke-9 lukisan itu ke samping. Menempatkan kertas baru di atas meja, Mo Ling mulai menuliskan rune bulu api. Saat digambar di atas lukisan, itu tidak terlihat istimewa. Lin Yun memperhatikan Mo Ling dengan sangat hati-hati dan menghafal seluruh proses menggambar. Sepertinya tidak terlalu sulit. Lin Yun mengambil alih kuas dan mulai menggambar rune bulu api juga. Rune spiritual kelas 3 mungkin rumit, tapi tidak ada artinya bagi Lin Yun yang memiliki ingatan fotogenik. Tapi saat Lin Yun mulai, wajahnya menjadi jelek. Dia bisa merasakan energi yang kuat berkumpul di kepalanya. Setiap kali dia mencoba menggerakkan kuasnya pada lukisan itu, dia akan mengalami rasa sakit yang membelah kepala. Rasa sakitnya jauh lebih brutal daripada saat dia menguras energi mentalnya untuk menorehkan rune spiritual. Tiba-tiba, Lin Yun merasakan seluruh dunianya berputar dan sekelilingnya menjadi gelap. Selain rune bulu api, semua sumber cahaya lainnya telah menghilang. Itu adalah perasaan yang tidak nyaman di mana jiwanya terasa seperti akan tercabik-cabik. Ketakutan juga mulai muncul di hati Lin Yun dan dia menyadari bahwa dia tidak bisa menghentikannya. Tepat pada saat ini, sebuah cahaya muncul di dahinya yang menerangi sekelilingnya. Ketika Lin Yun pulih dari keadaan sebelumnya, dia terkejut saat dia menyeka darah yang menetes dari hidungnya. Apa yang terjadi padaku? Kamu harus tahu bahwa energi mental seorang spiritualis jauh lebih kuat daripada orang siulian biasa, bukan? Tanya Mo Ling. Saya tahu. Energi mental kita secara bertahap akan tumbuh saat kita menuliskan diagram spiritual. Pertumbuhannya mungkin tidak terlihat jelas, tapi lama-kelamaan akan terlihat jelas, kata Lin Yun sambil menganggukkan kepala. Lin Yun sudah merasakannya dengan sangat ketika dia belajar rune spiritual dari Mo Ling. Pada awalnya, pikirannya terasa seperti akan hancur berantakan ketika dia menggambar beberapa ratus rune spiritual. Tapi di akhir 15 hari, dia bisa dengan mudah menuliskan lebih dari 1000 rune spiritual kelas 2. Tahukah kamu mengapa seorang spiritualis kelas 3 hanyalah jalan masuk ke dalam jalan sebagai seorang spiritualis? Seorang spiritualis kelas 3 harus membuka istana yang dalam dan mengubah energi mental mereka menjadi energi jiwa sebelum memadatkan tanda jiwa di istana yang dalam, kata Mo Ling. Jadi apa hubungannya dengan aku yang menuliskan rune bulu api? Lin Yun bertanya. Kau bisa menganggap proses menuliskan rune spiritual kelas 3 sebagai sebuah ritual. Ini adalah ritual untuk mengubah energi mental Anda menjadi energi jiwa. Ini seperti ulat yang muncul dari kepompongnya sebagai kupu-kupu. Proses ini tidak hanya menyakitkan, tetapi Anda bahkan bisa kehilangan nyawa jika Anda ceroboh. Di seluruh akademi, ada banyak orang spiritualis kelas 2, tapi tidak banyak orang spiritualis kelas 3. Mo Ling berhenti sejenak sebelum dia melanjutkan, secara umum, seorang spiritualis kelas 2 akan memilih rune spiritual yang lebih mudah untuk menyelesaikan ritual ini. Tapi ini berarti kualitas tanda jiwa mereka juga akan berbeda, bukan? Ini seperti mengembangkan teknik kultivasi yang berbeda, kata Lin Yun. Mo Ling mengangkat alisnya ketika dia mendengar itu karena ini adalah pertama kalinya dia mendengar analisis seperti itu. Dia tersenyum, kamu bisa menganggapnya seperti itu. Tapi mereka masih kurang lebih sama. Pergilah beristirahat dan kembali lagi besok. Kakak senior, saya ingin mencobanya lagi, kata Lin Yun. Apa kau yakin? Kamu hanya punya 3 kesempatan secara total. Jika kamu gagal 3 kali, kamu tidak akan pernah bisa menjadi spiritualis kelas 3 seumur hidupmu, kata Mo Ling dengan ekspresi serius. Saya, kata Lin Yun. Mo Ling mulai ragu-ragu saat melihat tatapan Lin Yun, tapi dia akhirnya setuju dengan Lin Yun. Dia merasa Lin Yun bisa menciptakan keajaiban. Ditambah lagi, dia telah melihat kepercayaan diri pada dirinya yang tidak bisa dia lihat pada murid-murid akademi manapun. 1 jam kemudian, Lin Yun akhirnya selesai menyesuaikan diri saat dia membuka matanya. Wajahnya lebih cerah dari sebelumnya dan tidak lagi pucat. Dia menghembuskan nafas panjang dan perlahan-lahan berdiri, meraih kuas sekali lagi. Ekspresinya sangat serius. Ia mungkin telah gagal pada kali pertama, tetapi ia cukup percaya diri untuk mencoba yang kedua kalinya. Setelah menenangkan dirinya, Lin Yun mulai menggerakkan kuas spiritualnya. Energi mentalnya yang tak terbatas mulai bergerak saat matanya berkedip-kedip di atas kanvas. Dia mengalami rasa sakit yang luar biasa sekali lagi. Tapi Lin Yun menggertakkan giginya saat dia bertahan melaluinya.
Dia tidak berhenti menggerakkan kuas di tangannya. Seiring dengan gerakan kuasnya, rune bulu api perlahan-lahan ditarik. Pada saat yang sama, energi mentalnya juga secara bertahap mengembun bersama, membentuk sebuah pusaran. Ketika pusaran itu terbentuk, tubuh Lin Yun mulai bergetar saat rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini, tubuhnya terasa seperti bukan miliknya lagi. Rasa sakitnya tak terbayangkan, tapi Lin Yun memiliki kegembiraan yang bersinar di matanya. Bagaimanapun, dia tidak mengalami energi mentalnya membentuk pusaran dalam upaya sebelumnya. Ini berarti dia membuat lebih banyak perbaikan. Garis besar istana yang dalam. Mo Ling terkejut saat melihat pemandangan ini. Bagaimanapun, peningkatan Lin Yun jauh lebih cepat dari yang dia bayangkan. Kecepatan pusaran yang berputar tidak stabil, tapi Lin Yun bisa merasakan ritme yang samar-samar. Tiba-tiba, mata Lin Yun menjadi hitam saat Fire Feather Rune mulai kabur. Lin Yun bisa merasakan kesadarannya berangsur-angsur memudar karena rasa sakitnya yang terlalu banyak. Sialan, apakah aku akan gagal di sini? Tangan Lin Yun gemetar saat dia memegang kuas. Saat Fire Feather Rune berangsur-angsur runtuh, Lin Yun juga memuntahkan seteguk darah di atas kertas. Itu akan menghilang. Lin Yun, hentikan! Teriak Mo Ling. Pada saat yang sama, kipasnya terbang ke arah kuas Lin Yun, dengan paksa mencoba menjatuhkannya. Mengembun. Tapi tepat pada saat ini, Lin Yun meraung dengan marah saat pusaran energi mental mulai memadat. Lin Yun telah mencapai batasnya saat energi mentalnya berfluktuasi dari tubuhnya. Dia menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Pada saat yang sama, kipas angin Mo Ling terlempar. Sambil meraih kipasnya, Mo Ling menatap Lin Yun yang berwajah pucat sambil bergumam, orang ini terlalu kejam pada dirinya sendiri. Dia sangat terkejut sampai dia lupa untuk menghentikan Lin Yun. Bab 550 menerobos kepompong. Kipas angin itu tidak mengganggu Lin Yun, jadi wajahnya menjadi pucat. Dia telah mencapai saat kritis untuk membuka istananya yang dalam. Darah mengalir keluar dari sudut mata dan hidungnya, yang membuatnya terlihat menyedihkan. Namun, pupil hitamnya bersinar dengan tekad. Energi mentalnya yang tak terbatas dikompres hingga batasnya dan suara mendengung muncul dalam pikirannya saat tubuhnya mulai bergetar hebat. Dia tidak bisa membiarkan dirinya gagal sekarang. Bentuk! Teriak Lin Yun saat bibirnya berubah menjadi ungu. Pada saat yang sama, fluktuasi energi mentalnya menyebabkan seluruh halaman bergetar. Bagaimana energi mental orang ini begitu kuat? Wajah Mo Ling berubah karena keributan yang diciptakan oleh Lin Yun bahkan lebih besar daripada saat dia menjadi spiritualis kelas 3. Ini berarti Lin Yun berada pada level yang sama dengannya. Mo Ling telah menghabiskan seluruh waktunya untuk rune spiritual, itulah sebabnya pencapaiannya dalam rune spiritual menjadi begitu kuat. Ini adalah fondasi yang dia bangun sejak usia muda. Jadi bisa dibayangkan keterkejutan yang dirasakan Mo Ling saat melihat fenomena yang diciptakan oleh Lin Yun. Saat fluktuasi energi mental Lin Yun menjadi lebih ganas, bagian putih matanya menjadi merah. Namun, pupil matanya bersinar terang saat dia terus menggerakkan kuasnya. Ketika dia membuat goresan terakhir dari kuas, pusaran energi mental dikompresi hingga batasnya dan meledak menjadi beberapa bagian sebelum berkumpul kembali untuk membentuk istana. Inikah istana yang dalam? Lin Yun memandangi istana itu dengan ragu. Apakah kamu berhasil? Tanya Mo Ling. Saya pikir itu sukses, tapi saya tidak melihat tanda jiwa yang Anda katakan, senyum Lin Yun. Coba saya lihat. Mo Ling mengarahkan jarinya ke pikiran Lin Yun dan dia memejamkan mata. Ketika dia melihat istana, dia tersenyum, kamu telah berhasil. Tapi energi mentalmu terlalu besar, jadi tidak mungkin bisa membentuk tanda jiwa sekarang. Namun, tanda jiwa akan terbentuk secara bertahap setelah Anda menjadi terbiasa dengan istana Anda yang mendalam. Jawaban Mo Ling membuat Lin Yun merasa lega. Dia senang karena dia tidak melakukan kesalahan. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat lukisan yang berlumuran darah, rune bulu api terlihat jelas dan kekuatan yang dikandungnya tidak terbatas. Itu seperti bulu yang bisa menembus langit. Selamat. Pada dasarnya kamu adalah seorang spiritualis kelas 3 dan tidak ada lagi yang bisa kuajarkan padamu, kata Mo Ling sambil mundur beberapa langkah. Lin Yun adalah seseorang yang secara pribadi dia ajarkan dan keterkejutan yang dia derita karena kemajuan Lin Yun yang cepat tidak terbayangkan. Sekarang Lin Yun sudah menjadi seorang spiritualis kelas 3, tidak ada lagi yang bisa dia ajarkan padanya. Ini akan segera berakhir. Lin Yun merasa aneh. Dia tidak bisa terbiasa tidak diajar oleh Mo Ling setiap hari. Apalagi yang ada? Tanya Mo Ling. Tapi kamu belum mengajariku lukisan Phoenix Ablaze yang lengkap, kata Lin Yun.
Tidak mungkin itu bisa merepotkanmu sekarang karena kau bisa menggunakan rune bulu api untuk membuka istana yang dalam. Namun, diagram spiritual kelas 3 terlalu merepotkan. Kami biasanya menggambarnya di atas lukisan sebelum menggunakannya dalam pertempuran, senyum Mo Ling. Lin Yun menganggukkan kepalanya. Butuh waktu 2 jam untuk menggambar lukisan Phoenix terbakar tanpa rune bulu api, yang tidak praktis untuk dia lakukan dalam pertempuran. Ini berarti dia hanya bisa mempersiapkannya terlebih dahulu dan menggunakannya dalam pertempuran. Kamu sepertinya tidak memiliki artefak spiritual, tapi kotak pedangmu terlihat seperti itu, kata Mo Ling sambil melihat kotak pedang Lin Yun. Hal ini membuat hati Lin Yun bergetar karena tatapan Mo Ling yang tajam. Namun, tatapan Mo Ling tidak lama tertuju pada kotak pedang itu sebelum dia melanjutkan, tapi tidak ada yang bisa kulakukan meskipun tidak. Aku akan melihat apakah ada kesempatan untuk menyiapkannya untukmu lain kali. Melihat Mo Ling hendak pergi, Lin Yun bertanya, kamu masih belum memberitahuku untuk apa kamu membutuhkan bantuanku. Biarkan tetua Tang yang memberitahumu. Akademi membutuhkan bantuanmu dan kamu bisa menjawabnya berdasarkan hatimu. Selain itu masih belum dikonfirmasi. Mo Ling kemudian menatap Lin Yun dan melanjutkan, bersihkan dirimu. Kamu terlihat seperti bangkai kapal. Kemudian, Mo Ling pergi. Berdasarkan hatiku. Lin Yun tersenyum pahit, bagaimana mungkin aku bisa menolak? Lin Yun tidak suka berhutang budi pada siapapun. Jadi dia hanya bisa menunggu sekarang. Selama itu adalah sesuatu yang berada dalam kekuasaannya, maka dia pasti tidak akan menolaknya. Tapi jika sesuatu terjadi di tengah jalan dan dia tidak dibutuhkan, dia juga tidak akan memaksanya. Dia sangat ingin tahu tentang apa yang dibutuhkan akademi darinya. Terutama karena mereka meminta Mo Ling secara pribadi mengajarinya rune spiritual selama setengah bulan. Di dalam ruang kultivasi, Lin Yun duduk di arai konvergensi spiritual dengan energi spiritual berfluktuasi di sekelilingnya. Di dalam dantiannya, bunga Ziyuan menyerap semua energi spiritual. Sudah 5 hari sejak dia membuka istana yang dalam. Dia telah menghabiskan waktunya di ruang kultivasi untuk mencerna bunga yin mendalam yang bertahan di tubuhnya. Dia juga berusaha mencari kesempatan untuk membentuk tanda jiwa. Namun, tidak ada perubahan pada fragmen energi jiwa yang berada di istana dalamnya. Tapi tiba-tiba, energi asal di istana violetnya berfluktuasi dan mulai meluas dengan kecepatan yang terlihat. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan sensasi bengkak di sekujur tubuhnya. Ini. Lin Yun langsung bersukacita karena ini pertanda bahwa dia akan membuat terobosan. Dia telah terjebak di puncak tahap alam yin besar sejak dia memurnikan bunga yin mendalam 9 kelopak. Dia kecewa karena dia tidak membuat terobosan. Bagaimanapun, dia bekerja keras untuk mendapatkan Raja Bunga yang hanya muncul sekali dalam 1 dekade. Menahan kegembiraannya, Lin Yun menenangkan diri dan mengedarkan sutra pedang Ziyuan, membuat bunga Ziyuan mekar. Saat dia mengedarkan sutra pedang Ziyuan, energi spiritual di sekitarnya mulai mengalir ke dalam tubuhnya, membentuk danau energi asal di Istana Ungu. Pada saat yang sama, Lin Yun diselimuti oleh cahaya perak. Akhirnya dimulai. Lin Yun melanjutkan untuk menggunakan susunan pedang untuk menyerap energi spiritual di sekitarnya dan untuk memurnikan energi bunga yin mendalam yang tersisa di tubuhnya saat dia menyerang kemacetan. Tiba-tiba, gelombang perak menyapu istana violetnya saat kemacetan itu pecah. Detik berikutnya, kekuatan yang mengerikan mulai memenuhi tubuh Lin Yun dan auranya mulai tumbuh. Ketika Lin Yun merasakan istana violetnya mengembang hingga 50%, dia tersenyum karena dia akhirnya mencapai tahap yin puncak. Ini berarti dia akhirnya bisa dianggap sebagai seorang ahli dengan modal untuk bersaing dengan para jenius di peringkat awan naga. Bagaimanapun, semua orang di peringkat awan naga setidaknya berada di tahap alam yin besar. Dia masih lembut dalam kultivasinya, tetapi semuanya memiliki permulaan. Ketika Lin Yun membuka matanya, pupil matanya bersinar begitu terang hingga berkilauan. Tapi tepat ketika Lin Yun hendak bangkit kembali, sebuah suara berdengung datang dari istana yang dalam di dalam pikirannya. Kegembiraannya memenuhi wajahnya saat ini terjadi. Lin Yun tahu bahwa tanda jiwa itu akhirnya terbentuk. Itu adalah kabar yang lebih baik. Fragmen-fragmen di dalam istananya yang dalam mulai berdengung saat mereka mulai berkumpul menjadi sebuah tanda seukuran jari. Tanda ini tampak mirip dengan Firefeather Rune, yang memberi Lin Yun perasaan yang mendalam. Tapi di saat yang sama, itu juga berbeda dengan rune bulu api karena rune itu memancarkan cahaya ungu yang samar. Ketika Lin Yun membuka matanya, dia bisa dengan jelas merasakan setiap detail di ruangan itu.
Saat Lin Yun menutup matanya, tanda jiwa di istananya yang dalam menjadi redup dan semuanya akhirnya kembali normal. Apakah ini penggunaan energi jiwa? Lin Yun menjentikkan jarinya dan rune bulu api muncul dan melayang di udara. Rasanya seperti salah satu lengannya karena dia bisa mengendalikannya dengan bebas. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa spiritualis kelas 3 hanyalah level awal. Dengan senyuman di bibirnya, Lin Yun melepaskan Firefeather rune. Anak muda, ikutlah denganku jika kamu bebas. Tang Senior ingin bertemu denganmu. Sebuah suara terdengar dari luar halaman Lin Yun yang berasal dari Yumu. Lin Yun telah menunggu beberapa saat dan waktunya akhirnya tiba. Dia benar-benar ingin tahu apa yang dibutuhkan akademi darinya. Jadi tanpa ragu-ragu, dia membuka pintu dan keluar.